Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada saat ini atas penyertaan dan kasih-Mu yang kami rasakan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Allah memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapat Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan mendapati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi.
Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Menjawab panggilan Tuhan sebagai judul khotbah kita pada pagi hari ini. Menjawab panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, setiap panggilan tentunya mengharapkan sebuah jawaban atau respon. Demikian juga dalam pembacaan kita. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, Samuel merespon panggilan itu. Semestinya kita juga bisa merespon panggilan Tuhan seperti Samuel. Di awal Tuhan memanggil Samuel, Samuel belum mengenali siapa yang memanggil. Ia justru mengira bahwa Elilah yang memanggil Samuel. Ketiga kalinya Allah memanggil Samuel, akhirnya Imam Eli memberi perintah kepada Samuel untuk menjawab panggilan itu. Karena itu adalah Tuhan Allah yang berfirman kepada Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel untuk terakhir kalinya, Samuel menjawab sesuai dengan yang diperintahkan Imam Eli dalam ayat 9. Dia mengatakan bahwa berfirmanlah, "Hambamu ini siap mendengar." Ayat 11 sampai ayat 14. Allah berfirman kepada Samuel tentang hukuman yang akan dilakukan kepada keluarga Eli karena tidak mendidik anak-anaknya dengan benar. Dan keesokan harinya Samuel menceritakan semuanya itu kepada Eli. Dia menceritakan semua yang telah difirmankan Tuhan kepada Samuel kepada Eli. Nah, setelah itu Samuel dipakai Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel, dan melalui Samuel Allah menyatakan kehadirannya kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, Allah selalu berfirman dan selalu memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Melalui firman-Nya, Allah menyatakan diri, Allah menyatakan isi hati, janji, rencana, dan kehendak-Nya bagi semua orang yang mau menerimanya dan percaya kepadanya. Tujuannya supaya semua bangsa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua bangsa diselamatkan. Tuhan selalu memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena Tuhan sudah memanggil kita, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu baginya. Untuk itu marilah kita merespon panggilan itu dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan menuntun kami untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh,
Berkati mereka, jama bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati segala makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan iman pengharapan, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan, dan mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami pada sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan, segala aktivitas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi.